Hey everyone, welcome back to the next cinema channel. Film romen mungkin memberikan cerita yang menarik tersendiri buat para penikmat film. Selain memberikan adegan yang bikin semua penonton ikut baper, tapi kisah asmara film-filmnya juga memang hampir relate banget dengan kehidupan orang di luar sana. Jadi nggak aneh kalau misalkan film romen Indonesia banyak diminati penontonnya. Dan gua hari ini bakalan bahas 5 film romance Indonesia terbaru di tahun 2021, dan yang pasti filmnya itu fresh banget. Dan seperti biasa buat kalian yang baru datang di channel ini atau juga yang belum subscribe, ayo pencet tombol merahnya dan sekalian aktifin notifikasinya agar kalian bisa update terus informasi film-film rekomendasi dari gua. Oke, langsung aja mari kita mulai list filmnya. Film pertama ini dibuka dengan film romance remaja yang baru tayang di salah satu aplikasi streaming Indonesia. Film ini berjudul Hujan di Balik Jendela. Menceritakan tentang Alda dan Dika yang pacaran saat kuliah. Suatu malam Dika menggelar lamaran kasual di taman berhiasan tenda dan puluhan lentera sebuah janji diikat. 5 tahun setelahnya saat karir mapan mereka akan berumah tangga. Malam itu juga Alda berjanji akan memainkan lagu diiringi dentingan piano di hari yang bahagia. Untuk memenuhi janji ini Alda mengambil kursus main piano dengan guru yang bernama Gisel. Gisel yang berusia 40 tahunan menutup dirinya akibat trauma kerusuhan Mei 1998. Kekasihnya yaitu Daniel tewas dalam kerusuhan itu. Pesan terakhir almarhum meminta Gisel agar di rumah aja supaya nggak menjadi korban lagi. Sejak itu Gisel nggak pernah keluar rumah dan hanya menerima siswi perempuan di kediamannya. Saat Dika mengantar Alda kursus, hati Gisel berdesir. Film Hujan di Balik Jendela ini memberikan alur cerita yang sangat menarik dan bisa membuat menguras emosi para penontonnya. Selain dari alur cerita yang memang the best banget, film ini juga memberikan sinematografi yang keren, enak dilihat di mata, dan diisi dengan pemeran-pemeran yang pastinya bukan kaleng-kaleng lagi. Mereka tetap memberikan akting terbaik mereka dan terus semangat untuk memberikan hiburan buat para penggemarnya. Ya, walaupun film ini diproduksi di masa pandemi, tapi itu semua nggak mengurangi kualitas akting mereka. Apalagi skenario di film ini itu nggak sedikit pun menurun. Masih oke lah untuk urusan film romance Indonesia. Film Hujan di Balik Jendela ini disutradarai oleh Dian Sonu Prastowo dan dibintangi oleh Biowan, Clara Bernadette, Yasmin Jesem, dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 13 Februari 2021. Film kedua ini merupakan film orisinil terbaru dari Indonesia yang memiliki konsep menarik. Film ini berjudul June and Copy. Menceritakan tentang seekor anjing liar yang diadopsi oleh seorang komikus yang karirnya sedang beranjak turun. Anjing liar ini kemudian dibawa ke rumah dan perlahan namun pasti anjing tersebut berperan dalam perubahan kehidupan yang dialami sang komikus, terutama dari sisi keluarga kecilnya. Dengan menggunakan anjing sebagai toolsnya, kita bisa merasakan bahwa film ini ingin berbicara bahwa belum tentu loh yang menurut kita nggak baik itu memang benar-benar nggak baik. Jangan terlalu cepat menghakimi sesuatu kalau kita belum mencoba untuk terbuka kepadanya. Jangankan sama anjing, sifat begini aja sering terjadi pada sesama manusia. June and Copy kemudian membawa isu tersebut secara santai dan hangat, karena memang dari segi naratif menempatkan keluarga di dalamnya. Akting dari anjing-anjing ini sangat oke. Cukup nggak menduga bahwa mereka berdua sangat pandai dalam menerjemahkan tuntunan naratif tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Kita sebagai penonton hanya bisa menerjemahkan dari gerak-gerik dan tingkah laku dari anjing tersebut, dan itu terlihat solid banget. Emosi-emosinya bisa kita dapatkan, dan itu salah satu poin yang kita cari ketika menonton film dengan tipe seperti ini. Nah, kalau urusan pemain manusianya, gua sih fan-fan aja sama acting mereka. Film June and Copy ini disutradarai oleh Noviandra Santosa dan dibintangi oleh Acha Septriasa, Rian Delon, Makaela Rose, dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 28 Januari 2021 dan mendapat skor sebesar 6,1 di IMDb dengan rated remaja. Film ketiga ini merupakan film pertama dan terakhir dari salah satu musisi terkenalnya Indonesia. Film ini berjudul Sobat Ambyar. Mengisahkan perjalanan cinta seorang pemilik kedai kopi bernama Jatmiko yang bertemu dengan Saras. Jatmiko jatuh cinta untuk pertama kalinya, namun dia juga pertama kalinya merasakan patah hati mendalam hingga hidupnya berantakan. Perlahan musik milik Dede Kempot dan berkumpul dengan Sobat Ambyar membantunya bangkit dari luka.
Nuansa lokal yang dihadirkan di film ini memberikan suasana yang berbeda dan tentunya sangat menarik. Bahasa yang digunakan dalam film ini juga kebanyakan bahasa Jawa atau khususnya Jawa Tengah. Hal tersebut mendukung film yang melakukan syuting di kota Surakarta sehingga kesan lokal berhasil muncul dalam film ini. Akting dari setiap pemerannya juga bisa dikatakan sangat bagus dan sangat natural untuk dilihat. Semua aktor berhasil membuat seolah-olah mereka semua terlihat sebagai orang yang terlahir atau sudah lama tinggal di kota Solo. Hal tersebut juga dapat dilihat dari beberapa kata yang digunakan dan logat dari bahasa Jawa ketika mereka berbicara. Yang paling epik adalah lagu-lagu yang pas dengan cerita di dalam filmnya. Sudah nggak diragukan lagi bahwa lagu Didi Kempot dalam film ini sangat membantu penonton untuk mendapatkan perasaan dalam adegan demi adegan tertentu. Kebanyakan lagu yang diputar memang sesuai dengan keadaan yang terjadi dalam cerita tersebut sehingga suasana senang ataupun sedih benar-benar terasa ketika menonton filmnya. Film Sobat Ambyar ini disutradarai oleh Charles Ghazali dan dibintangi oleh Bisma Mulia, Denny Rawiraguna, Didi Kempot dan masih banyak yang lainnya. Film ini yang perdana pada 14 Januari 2021 dan mendapat skor sebesar 6,1 di IMDb dengan rated remaja. Film yang keempat ini tayang bertepatan sehari sebelum Valentine atau Hari Kasih Sayang. Film ini berjudul Tentang Rindu. Mengisahkan usaha Rindu untuk mempertahankan resep andalan ayahnya yang telah meninggal dunia. Rindu yang sejak kecil telah dikenalkan ayahnya dengan lingkungan kegiatan di dapur ternyata tetap mengalami kesulitan. Namun Rindu nggak berusaha sendirian. Dia dibantu oleh Randy, mantan sous-chef ayahnya Rindu. Berbagai masalah yang muncul membuat Rindu menjadi putus asa dan memiliki niatan untuk menghentikan usahanya itu. Nggak hanya sampai di situ, masalah lain pun muncul saat Randy marah besar karena dia merasa telah dikhianati. Judul film ini diangkat dari lagu milik Firza jebolan Indonesian Idol di tahun 2014. Namun cerita dalam film ini nggak berkisah soal perasaan rindu atau kangen, tapi berpusat pada sosok Rindu. Perjuangan Rindu dalam film ini bakalan disajikan sedemikian rupa. Berbagai kisah romansa remaja juga tersaji antara Rindu dan Randy. Film ini memang terasa cocok dirilis sebelum hari Valentine kemarin. Film ini memberikan kisah cinta antara Rindu dan Randy masih terasa ringan namun cukup untuk membuat senyum-senyum sendiri. Nah, walaupun udah kelewat suasana Valentine-nya, film ini terasa masih cocok untuk ditonton bersama pasangan dan tetap di rumah aja. Film Tentang Rindu ini disutradarai oleh Dian Sonu Prastowo dan dibintangi oleh Aurora Ribeiro, Omar Daniel, dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 13 Februari 2021 dengan rated dewasa. Film yang kelima dan terakhir ini diisi dengan film yang diadaptasi dari kisah nyata dan novel bestseller karya Gia Pratama. Film ini berjudul Berhenti di Kamu. Film Berhenti di Kamu ini bercerita tentang perjalanan kisah asmara Gia Pratama dalam mencari pasangan hidup. Gia awalnya dipertemukan dengan Elsa, seorang perempuan yang dia temui di pesawat sewaktu berangkat ke Tanah Suci. Ketika Gia berdoa agar dipertemukan dengan jodohnya oleh Sang Maha Kuasa. Namun setelah beberapa waktu bersama, Gia patah hati karena ternyata Elsa menolak lamarannya. Saat itulah sosok Syafira muncul dan mengubah kehidupan Gia. Diadaptasi dari buku, tentu aja film ini punya jalan cerita yang 11-12 dengan versi bukunya. Namun bukan berarti film ini sama persis ya. Kelebihan yang bisa penonton nikmati di cerita Berhenti di Kamu versi film ini adalah visualnya yang memanjakan mata. Selain bisa menonton bintang idola, syuting film ini juga berlangsung di 3 kota yang berbeda, yaitu Paris, Munich, dan Mekah yang bikin penonton serasa sedang berjalan-jalan secara virtual. Oke, jadi langsung aja nonton filmnya. Film Berhenti di Kamu ini disutradarai oleh Indra Gunawan dan dibintangi oleh Roger Danuarta, Cut Mayuriska, Salsabila Adriani, dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 12 Februari 2021 dengan rated remaja. Oke, mungkin itu aja beberapa judul film romantis Indonesia yang memang sangat digandrungi oleh penonton di luar sana. Jadi langsung aja masukin semua filmnya di list tontonan kalian. Dan buat kalian yang mau request rekomendasi film ke gua atau juga yang mau menambahkan list film seperti ini, kalian bisa tulis di kolom komentar. Subscribe terus channel ini, like video ini jika kalian suka dengan list filmnya, dan dislike aja kalau menurut kalian list film dari gua kali ini kurang menarik. Lalu share video ini, gua Are, see you in the next film.